Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja apa lagi galau nih? Teman-teman bisa on cam semua ya? Suaraku masuk kan? Masuk, Kak. Oke, masuk. Oke, sebelumnya aku bacain peraturan dulu ya, seperti biasanya. Bentar. Nah, untuk peraturan kita yang pertama yaitu hadir tepat waktu 5 menit sebelum kelas ya. Wajib on cam selama pembelajaran. Mas Fauzi, Mas Lazuardi, Mas Ali. Terus Angga ini sudah. Ini HP ini siapa ini? Ayo HP bisa on cam. Ayo teman-teman on cam semua. Terus cari tempat yang nyaman biar nyaman belajarnya ya. Pakai laptop atau komputer untuk pembelajaran yang maksimal. Oh iya, kemarin juga ada tugas bisa disiapin. Terus untuk format Zoom-nya teman-teman bisa diganti dengan nama panggilan masing-masing ya. Oke, yang belum on cam silahkan. Oke, mungkin udah itu aja dari aku. Mungkin dari Mas Riki bisa langsung ke materi ya. Oke, benar. Bentar ya. Oke Kak, siap. Yang belum on cam, ayo on cam, ayo. Mas Rizky ini yang baru join tadi, kemarin itu ah? Ya gak? Nah itu dilarang bawang cewek. Halo Mas Rizky. Bisa dengar suara aku nggak? Halo, udah aman ini? Aman Mas. Cari dulu. Oke. Oke, yang pertama kemarin tuh langsung bahas tugas apa gimana ini? Tugas kemarin kah? Gimana Mas? Ngulas tugas yang kemarin kah? Tugas-tugas kemarin kayaknya udah semua nih. Kan waktunya udah lama juga. Iya, harusnya udah selesai ya. Insya Allah sudah semua. Oke. Udah, mulai itu aja dulu. Apa? Share tugasnya kemarin aja. Kita bahas bareng. Oke, siapa yang mau tunjukin tugasnya dulu? Mungkin dari siapa nih? Kak Farida udah belum? Udah, Kak. Boleh Oke, di-share? boleh. Sebentar. Oke. Satu tugasnya Apa? kurang satu, Mas. Masih belum Satu. berapa. Yang Oke, user nggak apa-apa. Bisa riset ya? Ini ngilangin apa sih? Biar gimana sih? Apa dah? Atas sih aku nggak bisa neken-neken. Gak Oh, bisa. yes. Udah. Wait. Yang lainnya disiapkan ya.
Sebentar. Santai. Banyaknya tugas ya kelihatannya. Udah muncul kan? Oke, udah. Muncul. Ya Allah, fotonya lupa nggak tahu. Siapa itu? Itu temanku Mas. Maaf. Mau bikin meme dah. Ini aku jelasin apa gimana Mas? Iya, jelasnya aja singkat aja nggak apa-apa. Kalau bisa detail juga nggak apa-apa sih. Ini untuk skenario-nya, kalau punya aku itu Laura mendapatkan beasiswa KIP sebesar 10 juta dan uang tersebut akan dikasihkan ke ibunya dengan ditransfer ke rekening ibunya gitu. Hmm. Itu untuk skenario-nya. Kemudian untuk e-journal-nya itu yang pertama ada unduh aplikasi, kemudian registrasi akun, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian pilih transaksi, isi detail transaksi, konfirmasi transaksi sama transaksi selesai. Kemudian untuk ini penjelasannya langsung satu deret ke bawah aja ya Mas ya. Iya. Ya. Kemudian untuk actionnya dari unduh dan install aplikasi itu actionnya pengguna mengunduh aplikasi Brimo dari toko aplikasi resmi, misalnya aplikasi Store atau Google Play. Kemudian mereka menginstal aplikasi di perangkat mereka. Kemudian truknya itu, waduh sinyalku jelek, download aplikasinya ini agak lama gitu. Kemudian ekspresinya agak itu kayak gimana gitu ekspresinya. Okay. Kemudian untuk yang registrasi akun, itu pengguna membuka aplikasi Brimo, mereka memilih opsi untuk mendaftar akun baru, mengisi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi seperti nama, nomor ponsel, alamat, email, dan PIN yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi. Ini digunakan untuk yang belum mempunyai aplikasi Brimo, tapi kalau udah yang punya aplikasi kan tinggal fingerprint atau lain sebagainya. Kemudian ekspresinya itu have ribet ya kalau awal gini masih harus registrasi akun gitu. Ekspresinya agak emosi gitu. Kemudian yang masuk aplikasi itu pengguna memasukkan nomor ponsel atau alamat email dan PIN yang telah mereka daftarkan. Mereka berhasil masuk ke aplikasi Brimo. Kemudian toknya itu wah alhamdulillah uang dari beasiswa ternyata udah masuk di rekening gitu. Emotnya senang. Selanjutnya pilih transaksi. Pengguna memilih jenis transaksi yang ingin mereka lakukan, misalnya transfer uang, pembayaran tagihan, atau top up saldo e-money. Selanjutnya topnya banyak sekali pilihannya, bahasanya juga sulit dipahami, jadi bingung buat aku yang pemula. Ini aku ambil dari hasil wawancara untuk topnya.
Selanjutnya, isi detail transaksi. Pengguna mengisi detail transaksi termasuk jumlah uang yang akan ditransfer atau tagihan yang akan dibayarkan. Mereka juga memilih rekening tujuan atau tagihan yang akan dibayarkan. Kemudian tentunya transaksi yang aku lakukan beda rekening nih, kira-kira bank yang satunya terdaftar nggak ya gitu. Selanjutnya, konfirmasi transaksi. Pengguna memeriksa kembali detail transaksi mereka, kemudian memasukkan PIN atau melakukan verifikasi tambahan untuk mengkonfirmasi transaksi. Rekeningnya memang beda, tapi kenapa harus ada adminnya ya? Ada biaya admin. Kemudian transaksi selesai. Aplikasi Brimo mengirim notifikasi atau tampilan konfirmasi yang mengidentifikasikan bahwa transaksi telah berhasil. Kemudian toknya, wah sudah berhasil. Alhamdulillah, terima kasih BRI. Gitu. Oke, udah. Oh, yang bawah ini juga. Iya, ya. Ya, Oh lanjut. iya. Ini untuk yang apa ini? Opportunity. Opportunities, ya, itu meningkatkan panduan pendaftaran dengan instruksi yang lebih jelas serta pengguna metode verifikasi yang lebih cepat seperti penggunaan foto KTP atau pemindai wajah. Itu cara lain yang kalau sudah punya akun. Kemudian memberikan opsi untuk memilih transaksi secara real time setelah konfirmasi sehingga pengguna merasa lebih aman dan terinformasi. Selanjutnya memberikan panduan langkah demi langkah dalam aplikasi untuk membantu pengguna yang kurang terampil dalam perbankan digital memahami cara pengguna aplikasi dengan lebih baik gitu. Itu memudahkan pengguna yang untuk pemula. Selanjutnya ini juga, Mas. Oke. Bentar. Mungkin mulai sebentar yang itu tadi ya. Ya. Oke. Oke. Di situ emosinya yang paling turun itu di bagian yang apa transfer itu ya. Ya. Oke. Nah, untuk ya admin, kira-kira itu kan emosinya paling rendah. Kira-kira kamu punya opportunity enggak gitu? Oh ya, kalau yang biaya admin itu nggak ada, Mas, opportunities-nya. Oke. Ini mungkin opportunity-nya untuk itu mungkin bisa dikasih itu penjelasan kenapa harus ada biaya admin gitu ya. Gitu. Oh iya. Untuk biar si user itu nantinya tahu kenapa harus ada BAT gitu untuk apa ya mereka agar tahu aja informasinya kenapa harus ada BAT mungkin kayak gitu. Oh iya. Mungkin kalau ada solusi lain boleh yang lain masukkan kalau untuk masalah BAT ya karena kan itu emang sistem dari banknya ya bukan masalah aplikasi kalau gitu sebenarnya. Oh iya. Mas izin tanya. Ya monggo. Yang oper tadi itu sebenarnya yang di komen itu yang emoticonnya lebih bawah gitu, Mas. Iya, sebenarnya karena itu nanti kalau apa emosinya paling bawah kan berarti itu trouble yang paling besar gitu kan, trouble yang Iya. paling berpengaruh bagi user gitu. Itu sih. Oh, gitu. Oke. Oke. Sebenarnya fokusnya di bagian sini adalah untuk kalian ngasih solusi fokus masalah dari user itu di bagian mana sih gitu. Itu sih. Jadi kalian ngasih opportunities-nya itu di bagian masalah user jadinya gitu. Itu sih. Oke, paham. Oke. Ada lagi? Bisa lanjut kalau udah. Ini langsung next yang lain apa? Yang satunya tadi? Oh, ini. Ya. Untuk yang say kok ribet ya login-nya gitu. Duh, kok nggak bisa sih masukin emailnya, notifnya kok nggak muncul ya, itu permasalahannya. Kemudian yang think, apa aku ulangi lagi dari awal ya, apa aku harus ganti email baru ya, notif nggak keluar, apa aku salah ya gitu. Kemudian yang das itu minta bantuan orang yang lebih berpengalaman atau tutorial di YouTube. Untuk feels itu sebel, emosi, gelisah gitu.
Oke, ini empathy map-nya ya. Lebih ke permasalahan kayak apa ya? Ke tidak jelasan ya. Kalau notif nggak muncul kan berarti kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, sistem login-nya. Soalnya kemarin itu sempat wawancara itu, kata temanku, kalau di awal itu harus dipandu sama yang berpengalaman gitu loh, Mas. Apa ya? Kalau di Oh, bank itu namanya. kayak satpam atau CS gitu. Nah, ya gitu. Oke, oke, oke. Lanjut yang lain. Ya, boleh. Oke, kalau gitu Mas Fauzi silahkan. Wajar atau tidak bisa nih. Oh, yang berdamel itu mas. Gimana Mas Fauzi? Udah siap belum tugasnya? Halo? Udah. Oke, siap. Mana servisnya itu kan? Udah mandi bang? Wes. Aku belum mandi bang seharian bang. Yang manis kalian tuh. Iya jadi. Tak mandiin dah. Tak mandiin. Suruh lanjut dulu, Pak sih. Aku udah mandi boy. Tadi pagi. Kamu udah mandi sih? Udah tadi pagi. Ya, mandi kamu udah. Mandi boy tadi pagi boy mau berangkat kuliah. Ya Allah. Oke, enggak baru Alhamdulillah mandi lamar aku. ini skenario nya ini. Jangan, tolong. Minta aku. Oh iya. Ini skenario nya nih Farid sedang membangun sebuah brand. Oke. Journey-nya itu kayak kita mencari main di luar ya. Kita mencari nama brand plus logonya. Nah, yang selanjutnya itu menentukan sketsa brand. Jika udah menemukan kita udah menemukan namanya, nah itu kita mencari sketsanya itu gimana, bentuknya gimana biar input dan outputnya itu enak. Nah itu jika udah menentukan sketsa itu kita desain. Nah itu biar bisa digitalisasi gitu. Nah yang untuk selanjutnya itu kita membuat akun sosmed brand. Kayak kita itu terfokus di brandnya itu sosmednya. Kita memperkenalkan memperkenalkan brand-brandnya itu di sosmed ini. Yang selanjutnya itu memposting brand tersebut. Jika udah membuat akun sosmed brand, kita posting semuanya di situ biar user tahu. Kalau user sih publik itu tahu bahwa kita itu menjual brand ini, hal-hal ini kayak merchandise ini, kaos-kaos ini. Dan selanjutnya itu mencari percetakan untuk mencetak brand. Nah, jika udah publiknya itu udah banyak lah, orang lain udah pasarannya udah naik gitu. Nah itu cara kita menginputkannya itu gimana. Nah itu kayak kita menginputkannya ke kaos, jadi kita harus cari percetakan. Nah selanjutnya itu cari model untuk publikasi di sosmed. Nah ini hal yang paling penting. Soalnya kalau publikasi dengan foto kaos doang itu kayak kurang menarik. Harus ada modelnya lah biar wah ini nih itulah intinya besar interface-nya itu wah bagus ini. Nah actionnya sama yang tak jelasin tadi kayak mencari nama logo yang sesuai dengan menyesuaikan zaman yang ada. Jadi logo-logo itu gak terlalu ke zaman alifan lah. Nah yang kedua itu menentukan sketsa brand sama yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya membuat logo di sketsa yang udah dibuat sama membuat akun sosmed yang dikhususkan dulu. Untuk actionnya sama yang tak jelasin yang tadi. Nah ini untuk hoax-nya ini kayak Bismillah semoga lancar cari nama logo dan kurang jelas. Bismillah semoga lancar cari nama plus logo dulu buat brand-brand. Ya masih buntu nih otak coba lagi nah, kayak gitu. Terus untuk selanjutnya udah mulai nih kelihatan bentuk dari brandnya. Udah dapat pandangannya. Nah, bagaimana sih publikasinya? Masih mikir ini. Nah, publikasinya di mana sih? Punya ide. Kita buat akun yang dikhususkan untuk brand saja sih. Gitu. Nah, selanjutnya itu, kita posting deh. Kayak ada yang kurang deh. Oh iya, implementasinya di mana? Nah, brand-brand ini diimplementasinya kemana? Nah, selanjutnya cari percetakan aja buat mencetak brand di kaos atau di jaket. Syukur-syukur bisa collab. Iya collab.
Nah, selanjutnya itu, nah kan enak kalau udah ada implementasinya, apalagi ada modelnya cakep, wih. Amin. Amin. Eh, Planning. Nah, ini emotional experience. Nah, itulah. Itu kayak Bismillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan nama brand yang berkah barokah gitu. Nah, ini otak buntu ini langsung pedon ini, ya Allah, langsung nggak mood ini. Nah, langsung yang ketiga itu kan ini udah kayak jadi profesor ini, udah nemu nama-nama brand, kita sketsa kayak udah jadi profesor, jadi kacamataan gitu. Nah, untuk publikasinya di mana sih? Nah, itu masih mikir ini publikasinya di mana ya? Ribet banget gitu. Apakah di IG kita bikin website atau di mana kita di TikTok, sedangkan di TikTok sekarang kan udah gak bisa apa? Itu. Nah, kita posting deh. Nah, ini kayak wah, kita cemberut ini posting di mana sih? Pusing banget ini. Nah, ini udah mulai ketemu sih, tahap ini udah mulai ketemu, tahap postingannya udah mulai ketemu. Coba kita posting di IG gitu. Nah, mikir lagi, implementasinya di mana ya? Kok sulit banget ini? Gitu. Terus langsung kita cari percetakan, nah mikir-mikir, nah akhirnya nemu. Alhamdulillah. Nah, kan enak. Ini yang terakhir kan enak. Hybrid. Nah kan enak kalau udah ada implementasinya, apalagi modelnya cakep. Wih, wah itu sambil senyum-senyum sendiri. Siapa tahu bisa jadian gitu ya kan? Kayak pacaran. Nah, Bisnis bareng. nah bisnis bareng maksudnya. Opportunity-nya itu ada info enggak buat percetakan yang bisa diajak collab. Nah, kayak kita ini masih cari-cari info buat percetakan, syukur-syukur 50% gitu. Kan irit. Nah kan udah ada cetak, udah dicetak, ada info enggak? Info lagi enggak buat jadi model kalau ada CP khususnya yang cantik-cantik gitu. Nah, Biar bisa narik pelanggan. biar bisa narik pelanggan maksudnya. Bukan mandang fisik ya. Oke. Marketing itu namanya. Nah, ini size. Gimana ya bikin brand kekinian ini? Aduh, pusing. Nah, langsung lanjut. Duh, kok susah banget ya bikin logonya. Ini nyetaknya di mana? Apa sih? Sulit banget publikasinya. Nah, langsung ketik. Tinggal pikiran ini. Apa aku coba cari di Google aja? Tapi jangan aku mikir apa cari di Google aja itu kayak gini. Ntar takutnya itu sama dengan brand-brand yang lain. Jadi kita sketsa sendiri gitu. Lanjut. Kita udah ada sketsa nih, mikir lagi. Kita bisa desain nggak ya? Bisa desain nggak ya gitu. Nah itu kita apakah kita sama jasa desain? Nah lanjut. Nah kayaknya aku mau sekalian bikin percetakan juga. Sok punya duit nih, mikirnya sok punya duit padahal kiri. Nah lanjut, udah mau tanya ke sesepuh gitu. Nah biasanya sketchwis santai, ayo usaha nggak bakal mengkhianati hasil, tapi hasil yang mengkhianati usaha. Nah ini kayak kita nyeket itu lama. Nah kita sket, akhirnya ketemu ini, tapi kayak kurang gitu. Berarti kan kurang memuaskan. Jadi usaha itu kayak mengkhianati hasil gitu. Doanya kurang. Cari percetakan gas semangat. Nah kita ini saya ini Farid ini mencari percetakan yang buat bisa collab gitu 50%. Yang bisa diajak. Nah ini kayak bikin akun wis buat publikasi sekalian cari model untuk feel-nya dah lah gak mood wis. Nah gitu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aku. Iya. Selalu satu. Mau beresik lucu itu. Bareng nih. Oke, mungkin bisa di zoom di journey mappingnya dulu. QQ. Healthy view. Di journey-nya. Ini nggak bisa nih laptopnya temanku, ini cuma aksesnya gini doang mas. Iya, nggak di journey-nya dong. Nah itu ada. Jadi journey. Zoom di situ. Di zoom tak? Nah itu aja. Nah, oke, ke bawah dikit. QQ ini. Nah, mungkin di bagian opportunity. Nah,
Eh, kalau menurutnya Mas ini bagian yang paling bermasalah di user itu di bagian mana? Oh, kalau aku nih bagian ini Mas. Ini, Gimana? nih. Nah, nah, ini aku Oke, bingung milih penting. emotnya, emot ketawa atau gimana gitu. Itu emot galau. Oke, ya terus Terus untuk itu kayak, nah di sini juga ini kan aku copy dari WhatsApp ini mikir-mikir catatan sama temen apa ya yang bagus ya? Oh ini nih sok sok kece gitu, oke, nggak masukin. oke, em, oke sih seru-seru ini. Nah, mungkin bisa nih. Ini kan kayak permasalahannya tentang pembuatan brand gitu kan ya. Ya, Dari pembuatan brand sampai ke bagian publikasi gitu intinya. Nah, betul. oke, cute. Seru kok. Mungkin ini mas di bagian opportunity-nya itu mungkin bisa Oh, bisa bisa dimasukin ini mas. Di opportunity itu kayak penawaran atau solusi dari masnya gitu. Nah, itu mungkin bisa dikasih gini, memberikan info tentang percetakan yang bisa diajak collab. Nah, entah itu masnya nanti bikin media kayak sosmed atau apa atau bahasa kayak grup UMKM yang berkembang atau apa gitu ya, bisa kayak gitu. Oke, Nah, Mas. terus itu kan masalah di bagian satu lagi apa namanya publikasi kan. Publikasi itu butuh model, misal bikin brandnya kayak kecantikan, kayak apa namanya skincare gitu ya, misalnya misal skincare atau kaos yang bagus gitu kan butuh model di situ tuh. Nah, Nah, itu bisa tuh dikasih opportunity itu memberikan link atau saran dari model yang bisa dihubungi atau recommended untuk brand tertentu gitu. Nah, oke, mungkin siap. kayak gitu. Nah, mungkin dari masalah ini tuh bisa tuh dibikinkan suatu app atau sosmed atau sebuah kayak kumpulan beberapa brand atau konsultan, dan di situ juga ada desainer dan lain-lain. Nah, di situ nanti bisa untuk collab gitu. Nah, Oke, untuk nanti di sini kan baru idenya. Nanti untuk masalah apa desain bisnis dan lain-lain itu bisa di tahap selanjutnya gitu. Mungkin bisa dapat ide dari situ. Nah, kalau dari masnya sendiri nih, kepikiran ide apa tuh dari permasalahan tersebut gitu gimana? Gimana Mas? Barusan teman saya Rami Mas. Gimana Mas? Oke, gini, itu kan tadi permasalahannya dari pembuatan brand, dari pembuatan logo sampai ke publikasi. Nah, kalau dari masnya sendiri, kemungkinan ada nggak ide dari permasalahan tersebut gitu? Ide masnya gimana gitu? Ini ide ide dari pemasaran, publikasi, desain atau yang mana ini Mas? Ya, permasalahan semua itu kan Oh, nanti bisa jadi sebuah app atau apa gitu. oh, ini berhubung saya udah terjun di dunia brand-brand ya, Mas. Pemecahan permasalahannya itu gini, Mas. Yang Oke, pertama, oke. memang jelas kita itu cari-cari apa itu, cari sketsa-sketsa itu gak mudah. Kemungkinan itu 2 sampai 3 minggu. Nah, itu kita juga itu harus apa ya, mengkaji terlebih dahulu sketsa itu kita itu gimana. Ini kita mulai dari desain terlebih dahulu ya, Mas. Nah, kalau di desain itu kita udah nemuin ini, ini pas. Nah, kita itu cari dulu apakah ada yang sama dengan yang ini. Takutnya ntar kalau udah dipublikasi itu duplikat dengan brand-brand yang lain. Jadinya ada permasalahan yang lain gitu, permasalahan-permasalahan. Nah, menurut saya kayak dari desain gitu kita harus memang wanti-wanti banget, gak boleh langsung kita tentuin wah ini bagus, ini nggak bisa itu, soalnya itu melanggar hak-hak juga. Kayak dari fontnya itu kita harus buat sendiri, dari logonya desain apa itu, dari logonya itu kita desain dari awal dari nol. Nah, untuk publikasinya kayak aku itu dulu itu pakai IG sih Mas, soalnya yang pertama itu dulu aplikasi sosmed yang terkenal kan Facebook sama IG. Nah, itu aku pakai Facebook sama IG. Soalnya Facebook publikasinya itu mudah, apalagi IG juga.
Kayak kita memperkenalkan brand itu banyak grup-grup juga. Kita share di grup itu, share di grup daerah Malang Selatan lah. Contohnya kita itu fokusnya pertama di daerah terpencil dulu, bukan terpencil, daerah kita sendiri kayak di Malang Selatan. Nah itu kita masuk grup itu, kita publikasikan tentang brandnya ini. Nah jika udah terpublikasi, kita lanjut ke masuk lagi di grup selanjutnya, info percetakan Malang Raya. Kan itu ada info percetakan Malang Raya di grup Facebook itu. Nah dulu aku juga cari-cari collaboration di situ. Nah itu kita cari percetakan mana sih yang bisa kita ajak kolaborasi. Nah kalau udah kita nemuin mas, kita nemuin, pasti nemuin tuh mas, pasti nemu dengan ya gak mungkin 50-50, pasti ada yang 70-30, 80-20 gitu pasti. Tapi yang 50-50 ini sulit ditemuin mas. Dari pengalaman saya itu sulit ditemuin. Nah, terus dari yang publikasi udah kayak kita ini mencari model ini. Nah, untuk meminimalisir budget, Mas, itu biasanya kita pakai model dari teman sendiri. Dengan bayaran apa? Kita kasih kaosnya itu Mas. Kasih merchandise, Merchandise-nya gitu. ya kasih rokok surya. Lewedor ya. Hati-hati. Oke, bagus. Itu ya. Oke. Tapi sih, mungkin ini bisa jadi satu apa? Satu produk baru gitu. Mungkin Ya, kan? dari Kapan bisa bikin nih, brand? Bikin brand nih. eh mungkin kayak apa ya? Kayak web yang kayak kumpulan orang yang cari freelance atau job remote gitu kan ya. Nah, terus itu mungkin kamu bisa bikin sebuah app atau produk yang dimana di situ ada kumpulan beberapa model yang bisa di diajak collab atau join dengan ketentuan beberapa collabnya itu kayak gimana, terus buat apa kayak ilustrasi dan lain-lain gitu. Jadi singkatnya gitu. Nanti mungkin bisa diolah sendiri sama masnya gitu sih. Tapi udah bagus kok. Mantap. Oke, Mas, terima kasih. Oke. Udah lagi yang mau tanyain mungkin? Langsung udah ini. Oke, kayaknya dari Mas Fauji udah cukup ya. Emang boleh presentasi sengakak itu. Kim. Mas boleh. Oh, diajak terus aku Mas. Gimana nih Mas? Sakit hati. Mandi katanya. Boleh Untuk saya UI itu. selanjutnya mungkin bisa Mas Lazwardi speak up buat tugasnya. Silahkan. Halo, dengeran? Ya. Mas. Ini yang skenernya Yanto ingin mencoba belanja online. Terus yang journey-nya ini cek kuota dan tetangga. Terus dia lanjut cari NFT. Selanjutnya proses download, install aplikasi, instalasi selesai, login, mencari barang yang diinginkan. Ini login ini maksudnya udah apa namanya login, terus setelah login mencari barang yang diinginkan, terus lanjut check out. Ya, yang actionnya itu yang pertama ini mengambil HP, terus scroll aplikasi yang ingin di-download. Kan banyak tuh Pak e-commerce yang apa namanya aplikasinya menunggu aplikasinya ke download lama. Akhirnya selesai downloadnya, buka aplikasi, menyelesaikan login,
scroll cari diskon, masukkan voucher. Yang berikutnya ini semoga jaringannya lancar. Semoga jaringannya lancar. Kita kok lama ya, kok lama downloadnya, gak ke download gitu. Kan soalnya wifi tetangga gitu. Lanjut tinggal install. Tinggal regis aplikasinya. Tinggal cari barang. Setelah itu barangnya sudah ketemu, tinggal menunggu barangnya datang. Barangnya datang ini secara pas waktu check out gitu loh. Emosionalnya seperti ini. Ini marah ini. Opportunity-nya lebih banyak diskon, model akan itu lebih disuka belanja lewat online. Maksudnya eh, kan kalau khususnya para Bina, ibu-ibu kan lebih suka diskon gitu, gitu kan. Oke. Lanjut empati map berapa? Nanti diulas kalian. Yang desainnya, aduh kok download aplikasinya lama ya. Yang intinya apa aku coba pakai data seluler, nya cek kuota apa masih ada. Kalau pakai wifi cek router apa trouble masih atau dan lain sebagainya. Terus filenya tebel lama menunggu proses download. Terima kasih. Oke, sama-sama. Skenario-nya ini Yanto. Oke. Yanto mencoba belajar online. Jadi, Yanto berarti teknisi ya, dia bisa ngecek router lah dia. Iya bisa yang tadi Pak. Oke, berarti dia teknisi ya. Kalau dia teknisi nggak mungkin dia ngecek router. Iya Oke, udah ngambil bibit tentang oke. router. Ahli berarti ya. Ya nggak apa-apa, Iya boleh-boleh. Oke, terus commercial experience-nya dia paling paling bermasalah di bagian yang nunggu downloadnya. tunggu download. Oke, tunggu download. Ini dia downloadnya masalahnya di mana ya? Di Apa di tengah gunung atau gimana? di kabupaten kan suka terbit. Oh gitu ya. Ada yang kabupaten nih. Ya apalagi yang Indigo. So, Aduh, indigo ya. Oke. Hmm. Oke, ini dari download sampai ke check out cepat sampai barang. ya Ah, oke. ini Sebenarnya user journey-nya ini panjang, cuman apa ya? Sebenarnya mungkin bisa masalah problemnya bisa mungkin di masalah itu sih. Kayak lebih ke mencari barangnya atau apa ya? Hmm, kayak pembayarannya gitu sih. Mungkin bisa lebih concern ke situ. Cuman kalau ini concernnya ke penginstalannya ya, itu kalau penginstalan menurut masnya ini opportunity atau tawaran masnya untuk solusinya itu apa? Kalau misal masalah paling paling apa paling bermasalah bagi user itu problem paling gede itu di bagian download. ya download Hmm. pakai oh iya salah kan tadi ini. Oke, nah ya makanya itu problem paling problem usernya adalah di bagian download, tapi malah dikasih voucher. Ayo gimana? Iya salah kak, namanya juga nggak belajar. Santai santai kok, Ini tenang. berarti anu apa namanya
Hmm. seluler itu kayak, atau enggak pakai share it. Oke, share it. Oke. Berarti aplikasinya langsung di-share gitu ya? Ya, Oke. Oke, oke, oke. Bisa. Atau mungkin pakai metode di aplikasinya, atau ini berarti kalau bisa download ini maksudnya bukan masalah aplikasi sih. Masalah dari store kayak Play Store atau App Store mungkin gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu kalau masalah kayak gitu mungkin bisa pakai dual koneksi langsung WiFi sama pakai data gitu. Gitu sih. Kalau masalah coba jaringan sih. Atau kayak gitu pindah ke tempat yang jaringannya cepet. Oke, ya nggak apa-apa, boleh, boleh, boleh. Cuman mungkin agak kurang sedikit di bagian journey-nya kalau misal sampai ke check out, di bagian check out-nya itu terlalu apa ya, singkat sih. Dia mencari barang langsung diingat terus langsung check out. Iya sih, cuman proses check out itu kan lumayan panjang sebenarnya Mas. Mungkin bisa ke concern ke bagian bagian pembeliannya atau apa gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Dikoreksi nanti aja nggak apa-apa kok. Itu cuma masukan aja sih. Itu concernnya biar lebih apa, terarah gitu. Fokusnya masnya kemana gitu. Itu aja sih. Santai, santai. Jangan tegang mas. Tenang. Bukan ujian kok. Oke, udah paham? Belum? Halo, halo. Ya, halo Mas. Lalu Nah, masuk gak? masuk Masuk. tuh. Oh, oke, oke, oke. Gak enak yang nggak masuk suaranya ya. Oke, udah aman semua mas. Maksudnya biar biar fokus concernnya aja sih. Gitu. Tadi terlalu anu mas, ya apa namanya, nggak nggak langsung ke pokok permasalahannya, terlalu ribet di proses downloadnya gitu. Gitu ya. Berarti mungkin kalau masalahnya itu mungkin sampai aplikasi berhasil terinstall itu udah goalnya sih. Kalau misal eh konsennya ke situ. Tujuannya itu ke sampai aplikasi terinstall atau aplikasi bisa dibuka gitu. Itu udah goal sih kalau misal eh poinnya di kayak penginstalan gitu. Ya, Kalau sampai ke proses checkout ya nggak apa-apa sih. Cuman di proses checkout sebenarnya itu kan banyak step sebenarnya. panjang. Iya, mungkin kalau mau fungsinya di situ sampai ke login itu aja nggak apa-apa sih. Nanti biar bisa dipecah lagi. Konsepnya biar nggak terlalu panjang banget. Soalnya kalau login cari barang terus sampai checkout itu panjang langkah dan checkout kan banyak juga kan Mas. Kayak cari barang aduh udah dapat kan berarti kita Dan milih alamat. ya bisa kayak milih ukuran terus milih lokasi pengiriman milih cara pembayarannya pakai apa terus apa pengirimannya itu pakai apa JNT atau apa gitu lumayan banyak gitu loh itu sih. Ya, Ya, oke udah aman bagus bagus. Ada yang tanyakan lagi? sudah nggak ada. Oke oke terus terus nice, nice. Oke, makasih. Kalau gitu langsung lanjut ya Mas. Ya boleh boleh. Mungkin bisa Angga. Ayo Mas Angga. Udah siap belum tugasnya? Alhamdulillah. 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 Tapi aku nggak Oke. on cam ya, Kak. Oh iya iya Kak Papa. Silahkan.
Nah, jadi ini permasalahannya, Udin adalah mahasiswa baru dan Udin kesulitan dalam pengisian KRS dan belum terbiasa dengan website syahadat kampus. Jadinya Udin melakukan pembayaran KUT dengan actionnya menyiapkan uang untuk membayar UKT, lalu pergi ke BAU untuk melakukan pembayaran atau yang lainnya bisa melalui transfer ke rekening kampus. Stoknya ada keluar duit mulu. Terus ini ekspresinya. Lalu selanjutnya Udin akan konsultasi dengan dosen PA dengan action menghubungi dosen PA untuk melakukan konsultasi. Contohnya, ya kok gak boleh ambil matkul ini sih? Jadi sama dosennya disuruh sesuai metrik kurikulum. Yang ketiga, Udin akan login website Siakat dengan memasukkan username dan password. Tuh. Passwordnya apa yang Udin kelupaan. Terus mencari opsi untuk mengisi KRS. Udin mencari opsi untuk mengisi KRS pada website Siakat. Dan Udin di sini kebingungan karena dia belum terbiasa sama website KRS-nya, website Siakatnya kampus. Kok kok banyak banget pilihannya ya? Ini harus mencet yang mana? Oh, dia. Udin udah menemukan caranya, terus dia harus melakukan pemilihan mata kuliah yang telah didiskusikan dan disetujui oleh dosen PA-nya. Contohnya, matkul ini ada di prodi apa ya? Kok di sini nggak ada? Dan di sini Udin mulai kebingungan lagi karena dia nggak tahu ini matkul yang ini tuh harus ambil di mana. Selanjutnya, Udin meminta izin ACC KRS kepada dosen PA. Actionnya menghubungi dosen PA untuk memberitahu bahwa pengisian KRS dia telah selesai. Terus dosennya dosennya kalau balas chat cuek banget sih, padahal mahasiswanya udah chat sopan panjang lebar. Udin di sini mulai agak emosi. Akhirnya sekarang Udin tinggal menunggu KRS di ACC oleh dosen. Dosen PA akan melakukan ACC jikalau KRS Udin dirasa sudah sesuai. Terus Udin kepikiran lagi, udah 3 hari tapi kok KRS-ku belum di ACC sih sama dosen PA-ku. Di sini Udin mulai ya makin kesel sama dosen PA-nya. Terus opportunity-nya antara sabar menunggu di ACC dosen atau chat dosen lagi barangkali dosennya lupa. Terus ya terakhirnya pengisian KRS telah selesai. Dan Udin bisa mulai kuliah di minggu depan. Akhirnya udah selesai ngisi KRS, sekarang tinggal kuliahnya. Terus ininya, saya semester ini harus ngambil matkul apa aja ya? Ini harus mencet yang mana ya? Kok belum di ACC juga sih? Thingsnya, password akun Siakatku apa ya? Apa aku chat dosen PA aku lagi ya biar segera di ACC. Terus di sini Udin karena kebingungan jadi dia tanya ke kakak tingkatnya gimana caranya ngisi KRS di Siakat kampus. Feelsnya ya seperti tadi, bingung, kesal, dan senang. Ya, udah Kak, itu aja dari saya. Oke, siap. Udah bisa di zoom di share journey-nya. Oke, siap. Oke, berarti journey-nya pertama itu melakukan pembayaran dulu gitu ya. Pembayaran.
konsultasi, login, cari opsi untuk mengisi PRS, ini mata kuliah, koordinasi PRS kepada SMPA. Oke, berarti di sini masalah paling utama adalah di bagian ACC. ACC sama anu sih Kak, kalau ini apa? Pembiasaan apa nyari nyari itunya ya, Kak, cara ngisinya gitu. Oke, sekarang isi ya. Oke, kalau untuk opportunity-nya, kamu punya berapa opportunity untuk beberapa program ini? Satu sih Kak, ini tadi baru bikin soalnya emang sebelumnya masih bingung sama ininya, opportunity apa Opportunity-nya. opportunity. Oke, oke, oke. Nah, opportunity-nya itu sebenarnya lebih ke kayak saran kamu atau jalan apa, kayak jalan keluar menurutmu itu jalan keluar yang kamu kasih ke user itu gimana gitu. Nah, bisa jadi kalau kamu gak ada ACC ya udah ke rumahnya dosen langsung Pak CC Pak. Oke, kembali. Sini mungkin permasalahan yang paling, tapi lebih ke masalahnya lebih ke dosen PA-nya atau ke sistemnya kalau gini, Ya itu Kak, dua-duanya. dua-duanya ya. Terutama kan kalau maba itu biasanya masih penyesuaiannya Kak. Jadi Mm-mm. kayak belum terbiasa sama sistem siakat ini gimana, kok harus disuruh ngisi matkul sendiri, jadwalnya harus milih Mm-mm. sendiri. Oke, oke, oke. Sebenarnya kalau di KRS itu harusnya ada kayak itu sih, kayak apa sih? Kayak tutor singkat gitu sih, kayak penunjuknya gitu. Ada bubble-bubblenya di step pertama itu apa gitu. Ya sih kalau Ya, apa ya, KRS mungkin yang sistem lama agak susahnya di situ sih. Terus mungkin kalau aku dulu itu pernah tuh sama teman-teman itu buat kayak gitu juga untuk KRS. Mungkin yang bikin bingung itu kayak mana yang nggak tahu sih kalau beda KRS ya atau beda kampus itu. Harusnya itu ada tuh kayak mana nih matkul yang bisa diambil sama yang nggak bisa diambil. Karena belum biasanya kan ada sebelum ngambil matkul ini harus ngambil matkul ke satu gitu, misal kayak gitu ya. Terus sama matkul yang misal udah diambil itu ada kayak markernya atau apa gitu. Kalau aku dulu ada gitu sih. Nggak tahu kalau yang sekarang gimana. Untuk pemilihan matkulnya apa udah gampang sih di saat ini. ya Kak. Biasanya kalau aku dikasih itu dosen PA-nya, namanya matriks Oh gitu udah kurikulum. dikasih. Oh dikasih saran gitu ya. Iya. Tapi kamu aman nggak kalau dikasih materi kurikulum itu udah tahu alurnya kayak gimana atau harus apa dulu gitu? Awalnya nggak paham sih Kak, tapi sekarang udah lumayan paham. Sama kalau Oke. mau nambah SKS pasti harus konsul banget sama dosen dan harus sama-sama setuju gitu. Oke, oke, oke. Terus sih kalau Ini masalah apa ya, ini kan kebijakan aja jadinya apa ya? Ya nggak apa sih kita ulas untuk experience. Jadi mungkin memang susahnya itu di ACC dosen. Nah mungkin opportunity ini bisa kamu kasih mas kan nih kayak nanti ada apa ya? Misal kayak message atau notif gitu ya dari Sakat ke kayak entah itu auto ke emailnya si dosen atau ke apa ya ke WA-nya gitu. Dan itu bisa jadi problem kalau jadi pemecahan masalah dari problem ini gitu. oh ya Kak. Kalau ada apa solusi lain apa sih? Mungkin kayak gitu sih lebih ke dosen mungkin entah itu dia lupa atau belum sempat ACC gitu kan ya. Ya. Apa lagi ya? Di sini Baik. kalau balas chat cuek itu gimana ya? Hmm, ya emang kadang mungkin dosen itu mungkin sibuk atau mungkin karena yang chat dia banyak banget pas sekarang kan ya nggak tahu sih. Mungkin dia lagi stream aja. Jadi banyak banget yang chat gitu.
Lagi ya? Udah ya, Kak? Udah sih. Kalau problemnya mungkin lebih problem ke masalah ke dosennya sih. Kalau sistemnya kayaknya dosennya berarti aman ya. Kenapa, Kak? Ini problemnya kan ini kan problemnya sebenarnya ada dua kan ke usernya, penggunanya. Kayak dosennya kan yang usernya cuma dia punya punya jabatan lebih tinggi gitu kan, yang untuk ACC kamu. Terus Ya. untuk sistemnya berarti nyaman lebih ya. Hmm, iya iya iya. Sebenarnya masih. Hmm. Ini udah hasil dari apa? Wawancara kemarin atau dari pengalaman? Ya, pengalaman, Kak. Oke oke oke. Oke, siap. Saya tutup ya, Kak. Ya nggak apa-apa nggak apa. Kalau udah nggak ada pertanyaan boleh. Untuk sekarang udah tutup, Kak. Oke oke. Nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa tanyaan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa aku ya, Mas Riki. Boleh boleh boleh. Aku share screen dulu. Hmm, Udah masuk belum? Ya udah. Oke. Bentar, Mas. Oke, di sini ada skenarionya yaitu Wati adalah seorang mahasiswa semester 5 yang sedang mulai membangun bisnis karena saat lulus dia tidak ingin hanya menjadi budak korporat. Dia membutuhkan aplikasi yang dapat membantu proses bisnisnya. Nah, di sini untuk user journey-nya sendiri, dari awalnya dia itu membuka usaha. Terus menggunakan OSS Indonesia itu aplikasi untuk legalitas sebuah bisnis agar diakui oleh pemerintahan. Nah, selanjutnya ada registrasi akun dari OSS tadi, terus mendaftar legalitas bisnis. Selanjutnya mengisi data yang dibutuhkan. Terus ada selanjutnya bisnis sudah legal dan yang terakhir bisnis sudah bisa dijalankan. Untuk actionnya sendiri, dari awal membuka usaha, yaitu berencana membuka usaha untuk membantu keadaan finansialnya, dan juga berencana mendapatkan izin usaha dari aplikasi OSS. Untuk ini langsung ke bawah gini, apa ke samping, Mas? Ya, langsung ke bawah nggak apa-apa. Oke, untuk topnya sendiri, ya pasti prosesnya lama dan ribet, karena dari aplikasi OSS sendiri itu kayak apa ya, panduannya agak sulit gitu. Ini untuk emosinya dia agak sebel. Terus untuk action yang mendownload OSS Indonesia untuk proses legalitas ini, oke, toknya sudah terdownload. Untuk emosinya dia agak senang karena cuman download aja gitu. Untuk opportunity-nya menambahkan fitur user guideline untuk membantu proses pendaftaran itu karena agak sulit. Terus ini ada registrasi akun. Actionnya sendiri itu menyiapkan data yang diperlukan untuk proses registrasi. Karena berhubungan dengan bisnis, jadi datanya harus agak lengkap nih. Registrasinya jika data sudah lengkap. Untuk topnya ya harus nyari data dulu nih, belum kusiapin lagi datanya. Dia agak sebel gitu karena data-datanya belum disiapin. Untuk opportunities-nya itu nanti aja. Selanjutnya untuk registrasi akun udah, sekarang melakukan pendaftaran legalitas usaha di aplikasi OSS itu. Nah, ini topnya semoga prosesnya mudah, nggak perlu aneh-aneh gitu katanya.
Untuk ini emosinya dia agak bingung gitu nantinya pasti karena nggak ada panduannya di aplikasinya. Untuk selanjutnya mengisi data yang dibutuhkan itu dia harus melengkapi data untuk proses legalitasnya dulu. Ini emosinya ternyata lebih mudah daripada harus urus offline, daripada ke kantor pemerintahan sendiri kan. Jadi lebih mudah diurus secara online gitu. Dia jadi lebih seneng karena nggak usah harus ribet-ribet. Untuk selanjutnya data legalitas tercapai dan bisa download NIB. NIB ini apa ya? Nomor induk berusaha. Nah, dia itu tujuannya buat itu biar diakui gitu. Ini ye bisnisku sudah dapat legalitas nih. Dia itu udah senang karena prosesnya udah selesai. Dia itu udah jelimet kayak ribet-ribet banget gitu. Sekarang udah bisa kan bisnisnya udah legal gitu. Nah, selanjutnya menjalankan bisnis yang sudah didaftarkan legalitas tadi. Alhamdulillah sudah bisa mulai jualan nih. Ya senang banget karena udah bisa memulai usahanya itu. Untuk opportunitiesnya menambahkan fitur user guideline tadi itu untuk apa membantu dia proses legalitasnya itu kan dari aplikasinya sendiri itu bingung gitu, navigasinya ribet. Terus selanjutnya opportunitiesnya itu redesign aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Karena dari wawancara kemarin itu juga kayak font-font di aplikasinya itu kayak kekecilan. Jadi kan kebanyakan yang ngurus bisnis itu nggak cuma anak muda kayak kita, tapi kayak ada orang tua juga. Terus untuk kayak aplikasinya sendiri itu terlalu simple gitu. Udah sih Mas, itu aja. Oh ya, yang ini. Nah, ini apa namanya Mas? User apa? Empathy map. Oh ya. Nah, di sini size-nya itu dia, kok datanya harus lengkap ya? Padahal dia itu belum ngumpulin data gitu. Ternyata prosesnya ribet. Kok alur daftarnya juga susah. Sulit banget. Harus tanya siapa ya? Nah, untuk things-nya sendiri aku coba-coba dulu aja deh. Siapa tahu bisa. Terus ya udah aku siapin dulu data-datanya. Untuk dus-dusnya tanya ke pengguna lain aja deh. Nanti bisa cari-cari tutorial juga. Untuk feels-nya dia itu perasaannya sebel, terus bingung banget mau gimana karena agak ribet juga gunain aplikasinya. Udah Mas, makasih. Oke, siap-siap. Nice. Tadi ini lebih ke cara penggunaan aplikasinya ya yang kurang mudah untuk digunakan sama user gitu ya intinya. Iya, gak ada panduannya juga. Oke, oke, oke. Oke, untuk apa opportunity-nya tadi apa? Opportunities-nya ini. Oke, statement sama desain sesuai kebutuhan pengguna. Oke. Untuk redesign aplikasi ini sesuai kebutuhan pengguna ini, kebutuhan penggunanya kalau boleh tahu itu gimana ya? Itu Mas, kayak apa desain aplikasinya itu terlalu simple gitu. Terus pas waktu wawancara kemarin juga font-fontnya itu terlalu kecil. Kan berhubung aku wawancaranya itu cuman sama teman-teman aja. Jadi kan Hmm. bacanya masih bisa jelas lah. Tapi kalau kebanyakan yang punya bisnis itu kayak orang yang udah dewasa gitu. Kata teman-teman juga aplikasinya itu fontnya kayaknya lebih baik agak dibesarin gitu biar semuanya bisa baca. Atau mungkin kayak ada pengaturan font yang kayak kecil, besar gitu kan ada Mas. Terus apa ya kayaknya udah deh itu apalagi lupa aku. Oke, oke, oke. Itu sih, bagus. Hmm. Oke, bisa mungkin sih. Dapat komponasi. Desain aplikasi. Tapi untuk overall cara penggunaan yang lain sampai selesai itu gampang ya daripada offline. Maksudnya offline kan nggak jadinya, kalau offline kan jadinya itu ya
apa antri gitu. Iya, antri harus ribet ke sana, buang tenaga sama bensin juga kan. Kalau di Oke, aplikasi gratis. oke. User guideline mungkin kayak di awal itu udah dikasih tahu ya syaratnya atau berkas yang harus disiapin apa aja gitu ya biar nggak kaget pas apa buka aplikasi. Ya kalau aplikasinya cukup dia bisa record apa nge-record langkah-langkahnya itu oke sih. Kalau sampai nggak nge-record langkah-langkahnya itu yang jadi problem gitu. Misal udah ngisi yang diisi itu harus ada berapa ya? 10 atau 20 gitu misal. Terus dia baru ngisi sampai 5, dia harus nyari bekas ternyata yang udah dia inputkan itu dia nggak nge-record atau nggak nyimpen gitu. Nah itu sih yang mungkin PR banget ya. Tapi kalau dia udah bisa nyimpen itu udah oke sih, nggak apa-apa. Iya, ada sih Mas itu juga. Sebenarnya pas waktu kemarin kan aku pernah coba juga buat daftarin bisnis itu. Terus udah daftar, udah jauh-jauh hampir selesai gitu ya. Itu kayak ada pilihan apa gitu, misal jenis usahanya itu nggak bisa diklik, jadi nggak bisa lanjut daftarnya itu. Oh gitu, berarti masih ada problem di situ ya. Iya, Ya itu juga bisa sih diulas juga gimana UI atau UX atau alurnya ada yang kurang gitu. Oke, oke sih bagus bagus. Udah kayaknya. Ada lagi yang mau tanya? kayaknya udah cukup Mas. Oke oke. Siap. Aku stop share ya. Oke. Makasih Mas Riki. Iya sama-sama. Oke. Ada lagi nih. Ini yang belum presentasi ada Mas Afif sama satunya tadi Mas Fikri. Tapi kayaknya masih nggak bisa presentasi. Ada Oh kendala. gitu ya. Tapi ini lanjut ke materi aja gitu ya. Ya Mas. Oke. Ke materi. Yang kemarin materinya user flow belum sampai rata sampai selesai ya. Kita ulas sedikit ya sama tak kasih contoh. Nah, nanti share screen. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan Mas. User flow yang kemarin ya. Terusin lagi ya. Soalnya kemarin belum sampai ke contohnya sih. Jadi apa itu user flow gitu ya. Nah, user flow adalah satu langkah yang ditempuh user saat menggunakan app, software, atau website untuk mencapai tujuannya. Nah, user flow itu kayak gini. Mungkin yang udah kenal kayak flowchart itu mungkin hampir sama kayak flowchart itu ya. Jadi di sini tuh adalah langkah dari eh, penggunaan aplikasinya atau eh, ya aplikasi yang digunakan sama user gitu ya. Nah, untuk sendiri ada kayak gini. Mulai atau akhir itu bisa bulat atau yang persegi tapi dia lebih oval gitu ya, lebih rounded gitu. Terus prosesnya itu yang dia kotak gitu. Terus untuk kondisi atau keputusan itu yang apa namanya ini kayak blok tepat ya. Apa namanya lupa aku. Eh, wajib lebih kayak gitu sih. Kalau penyebutannya gitu ya. Terus input output itu yang kayak gini. Terus arrow arah tujuannya gitu. Nah mungkin khususnya adalah aplikasi yang bisa memberikan informasi
percetakan terdekat dan bisa melayani via app sehingga tidak perlu antri gitu ya. Nah, untuk ini aku udah bikin judulnya sih. Ada nggak yang aku share? Nah, Kelihatan, Mas. kelihatan ya. Mm-mm. Nah, ini mungkin ini adalah ter apa user flow yang aku coba buat yang kemarin dari percetakan itu ya. Nah, di sini pertama adalah user itu membuka aplikasi gitu. Jadi kayak gini. Dia dimulai dengan simbol ini dan pastinya dia akan ditutup dengan simbol ini juga gitu kan. Untuk apa tadi kan sama. Tadi flow. Nah, kayak gini ya. Terus selanjutnya adalah cari percetakan terdekat. Ya, poin utamanya adalah untuk membantu user mencari percetakan terdekat agar dia bisa cetak lebih cepat gitu. Atau terdekat dari posisi yang dia targetkan gitu. Terus lihat posisi percetakan, dia bisa lihat percetakan apa aja yang ada gitu ya, listnya gitu. Terus user book untuk cetak, dia tuh kalau udah fix dia suka dengan salah satu percetakan dia bisa book untuk cetaknya. Nah itu dia kirim file. Nah ini adalah input kan. Dia itu inputkan filenya ke aplikasinya, dikirim ke percetakan gitu. Nah itu adalah set lokasi dan pembayaran. Soalnya itu adalah konfirmasi lokasi dan pembayaran. Kalau dia ternyata ada salah dalam lokasi atau cara pembayarannya dia bisa no, dia balik lagi ke sini. Karena ini adalah apa namanya tadi kondisi atau keputusan gitu ya. Dia tuh harus ada dua dua hasil ya atau tidak. Nah kalau ya dia ngapain, kalau tidak dia ngapain gitu. Nah kalau dia iya dia akan konfirmasi cetakan. Konfirmasi ini misal dia udah oke dan udah dapat cetakannya, nah dia kasih testimoni, habis itu udah selesai. Itu sih ini gampang sih, yang mirip kayak ya apa yang dilakukan, apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin ditargetkan gitu ya. User itu pas dia buka sampai dia selesai itu goalnya ngapain gitu, flow-nya kayak gimana gitu. Gitu sih. Wah, dikit kemarin kan belum tak kasih contoh ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyain atau mungkin kecepatan. Sementara masih paham, Mas. Oke, paham ya. Intinya ini flow-nya si user gitu sampai ke goal-nya gitu. Biar kalian nanti nggak bingung untuk nentuin aplikasinya itu kayak gimana sama fiturnya atau fiturnya apa aja gitu. Itu aja. Terus selanjutnya kedua, information architecture. Nah, gimana menurut kalian gimana kalau kalian lihat aplikasi kayak tampilan webnya kayak gini gitu? Ribet, Mas, bingungi. Bingung nggak Bingung sih? ya? Kayak kebanyakan yang mau dibaca. Mm-mm. Ya, kayak bingung ini mau ngapain ya, ini kok banyak banget. Terus main main fiturnya apa gitu kan, nggak tahu ya, ini full banget kan, semua informasi disajikan sekaligus gitu. Ya, terlalu banyak yang Nah dibahas. bedain kalau yang kayak gini, ini kayak apa ya, yang lebih tahu mau ngapain nih. Ini kan website untuk jualan kayak sepatu gitu. Nah di bagian awal dia udah ngasih tuh, ngasih lihat produknya kayak gimana, yang dilihat bagus kan ya. Kalau udah dilihat bagus kan pasti orang bakal tertarik gitu kan ya, asik gitu. Nah, ini ada main actionnya dia, shop now, dia langsung bisa untuk eh, ke halaman checkout atau ke keranjangnya gitu. Tuh, jadi eh, biar si user itu nggak bingung, nggak kebanyakan informasi kayak sebelumnya gini. Oke,
maksudnya apa itu information architecture gitu. Nah, information architecture adalah metode untuk mengorganize dan strukturisasi konten atau informasi di sebuah web atau aplikasi gitu. Nah, di sini information architecture itu membantu kalian untuk memudahkan untuk nyari atau menggunakan sebuah aplikasi gitu. Nah, menurut the information architecture expert, si expert gitu, AI adalah cara untuk mengatur informasi menjadi lebih mudah dimengerti. Jadi ini akan memudahkan si user untuk apa sih main actionnya gitu, apa yang ingin dilakukan sama si user gitu. Gitu sih. Terus selanjutnya untuk menentukan IA itu butuh apa sih? Nah, untuk menentukan IA adalah cuma dua nih. Noun itu kata benda, ditambah verb itu kata kerja. Kayak noun itu apa yang eh, ada di aplikasi, apa yang mau dikonsumsi sama si user, verb itu apa yang akan dilakukan si user. Nah, kalau kamu mau buat desain yang clean dan fokus, itu wajib dengan IA sih. Kenapa? Karena kamu bakal tahu apa aja yang akan ada di apps-nya, terus apa ada yang mau dilakukan sama si user gitu ya. Terus, oke, kita coba untuk buat instruction accelerator-nya gitu. Kita bisa juga. Nah, ini ada non sama verb. Itu benar-benar kering. Oke, lanjut ya. Nonnya di sini, misal di sini kan kembali ke kayak contohnya proses akan nanti kan kita konten yang tadi udah tak tentuin nya gitu. Nonnya ini, ini agak sedikit aja. Benar tadi. Terutama tadi adalah dari perdagangan terdekat. Hmm, perdagangan terdekat, tulis perdagangan terdekat. Perdagangan terdekat. Ya, nanti di sini nanti dia bisa ada. Nah, ini kayak subnya itu. Di list perdagangan itu ada apa aja sih gitu. Di perdagangan itu ada kayak nama perdagangan. Terus apa ya? Hmm, harga ya kayak misal nyetaknya itu berapa itu apa nanti ada di detail nanti. Terus selanjutnya ya foto tempatnya biar nanti bisa kalau nyari itu nggak bingung gitu ya. Terus jarak jarak lokasi atau sebenarnya gitu aja. Nanti ada detail lokasi uh, lokasi alamat gitu. Oke, mungkin namanya ini apa ya? Hmm, itu tekan atau betul jarak alamat. Oh ya, itu kata badannya apa sih? Terus, oh ya, ada peta, terus ada buat kontak, buat ngubungin si pertakannya gitu loh. Sepertinya adalah cari perpetakan.
itu ya set lokasi biar nanti ada rekomendasi lokasi terdekat. Terus di situ menghubungi, katakan direct, jadi bisa ngecek juga. Terus bisa ngasih testimoni. Mungkin ini untuk bikin PE-nya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa nambahin ini kalau misal ke tab saja gitu ya. Jadi mungkin ini sampai sini dulu, terus ya lanjut materi saja ya. Ini untuk PE-nya mungkin kan aku bilang tadi kata itu apa aja yang nantinya akan dikonsumsi user, apa aja yang nanti ditampilkan ke si user gitu ya. Nah, terus scope ini nanti adalah kata kerjanya gitu. Si user nanti akan ngelakuin apa aja gitu. Itu sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aku ada Mas yang Ya, ya. flow tadi. Yang flow, oke. Nah, kenapa? Itu aku kan biasanya kalau buat itu kayak ada, itu kan bentuknya ada yang kotak. Biasanya itu kayak ada yang agak bundu gitu. Apa sih namanya? Agak apa? Agak kayak lingkaran gini loh, Kak. Ada agak rodet gitu. Ah, ya, kayak gitu. Nah, Itu apa sama aja ya? hmm, yang agak rodet gini. Sebenarnya itu uh, beberapa kadang-kadang yang beda sih tergantung bukunya juga sih. Cuman kebanyakan ya. Itu kalau rounded atau yang bulat itu dipakai buat start sama selesai sih. Untuk apa namanya ini tadi, wait, kadang-kadang tak lupa ya. Nah, ini itu bisa proses atau kegiatan gini. Jadi lambangnya itu biasanya kayak gini sih. Nah, bulat atau yang rounded ini mulai atau akhir sih. Itu sih biasanya. Terus ini kotak itu untuk proses atau kegiatannya apa. Terus yang kayak gini, yang kayak wajib ini, atau apa ya nama, ini lupa gue. Ini untuk mewakili kondisi atau keputusan. Nah, yang nggak miring gini ini input atau outputnya. Ada arrow untuk arahnya nanti kemana gitu. Kalau kamu biasanya pakai apa ya? Itu kalau nggak pakai yang kotak, pakai yang agak rounded itu, Mas. Ada ganti sih. Untuk itunya, untuk apa? Ini ya tadi, apa namanya? Iya, Prosesnya. prosesnya. Biasanya buat tugas Oh, kuliah. oke, oke. Berarti tabnya pakai yang bulat gitu ya? Iya, Oh, itu oke, oke. sama aja Nggak kayak apa-apa sih. flow, Yang penting, sama ya, kayak hampir sama flowchart. kayak flowchart gitu ya. Berarti yang bedain apa, Mas? Hmm, kalau flowchart itu, ya udah tak jelas sih. Kalau flowchart itu lebih ke kayak lebih fokus ke sistemnya sih. Kalau ini lebih fokus ke user flow-nya gitu. Apa yang dilakuin si usernya gitu. Kalau flowchart itu kan nanti ada kayak algoritmanya kamu bikin apa gitu kan. Ada di situ kan. Kalau di sini lebih ke kayak alur usernya aja gitu. Itu sih Hmm, pembedanya. Kalau apa? Flowchart kan nanti mungkin di bagian mana ada si algoritma atau rumusnya apa gitu kan. Ada kan biasanya gitu. Nah, kalau flowchart itu gitu. Kalau ini lebih ke kayak flow si user gitu aja sih. Apa aja yang akan dilakukan si user pada aplikasi itu, pada aplikasi yang kamu buat. oke, makasih, Mas. Oke, ada lagi? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, Mas Angga?
Atau Mas Fauzi? Udah aman. Masih aman, masih aman, masih aman. Oke, berarti Oke. paling ya. Ini berarti sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 aja atau setengah 10 jadinya? Sampai setengah 10, Mas. Ini yang goblok. Apa tuh? Sampai setengah 10 menyesuaikan jam kita mulai tadi. Oke, oke. Berarti lanjut ya. Oke. Oke, kalinya oh ya, berarti bisa ganti wireframing. Oke, data wireframing. Wireframing itu adalah kerangka untuk menata konten dan navigasi suatu aplikasi atau web. Jadi kalian bikin kerangka atau kasaran dari sebuah aplikasi itu kayak gimana gitu. Nah, contohnya adalah, nah kayak gini. Ini adalah wireframingnya. Kalian buat kayak kasaran gini. Dimana di sini kalian yang kayak gini biasanya foto gitu ya, kayak foto atau gambar. Ini biasanya logo. Nah, kalau yang sebelah ini logonya gitu, logo jadi. Jadi di sini lebih kelihatan biasanya kayak gimana, terus pokoknya kayak gimana gitu. Isinya apa aja. Nah, di sini ke website lebih ke kayak kalian coret-coret untuk bikin tampilannya gitu. Nah, di sini mungkin aku contohin ya kayak satu coret di sini aja. Tak siapin aja. Nah, ini mungkin kayak gini. Nah, foto makanan biasanya bisa kalian kayak gitu. Foto, bikin foto, bikin gini aja. Foto makanan. Terus bisa kalian tentang kayak gini. Dan kalian ini aja, anggap aja gini ya. Asalnya gini, kan bikin kan tadi udah bikin kan non sama hubnya apa gitu ya. Nah, ini foto makanan. Terus habis itu ada nama makanan. Nama makanan biasanya kayak gini, tapi dia lebih gede gitu. Nah, di sini terus komposisi atau detailnya bisa fantastik bisa ini tentang ya itu sama makanan. Terus untuk harga sama rating kita bisa di sini. Terus rating ada kita di sini. Nah, kita selanjutnya adalah order makanan. Ordernya untuk aja di sini. Untuk order biasanya. Nah, mungkin bisa kayak gini. Jadi kan bisa tentang mana ada yang udah, yang belum. Jadi, oh, berarti ini udah semua sih itu. Non sama punya udah semua. Nah, kayak gini. Nah, soalnya, nah lebih. Nah, misalnya, wireframing itu simpelnya itu cuma coret aja sih, bukan yang gambar apalagi sampai kalian buat ilustrasi. Jadi wireframing itu kalian nggak harus bisa gambar atau gambar kalian bagus banget gitu. Jadi simpelnya ini coret-coret aja sih biar kalian nanti bisa ngatain tadi biar gampang eksplornya gitu. Kalau kalian buatnya terlalu bagus kan nanti lama juga kan. Jadi wireframing itu untuk mempercepat proses kalian otak-atik atau buat kerangka desainnya itu. Maksudnya, nah untuk buat wireframing itu usahakan jelas. Jadi meskipun kalian coret tapi itu juga harus tetap jelas gitu ya. Terus selanjutnya adalah fokus dan make it simple. Jadi tetap fokus ke kayak ya-nya tadi apa aja, terus buat sesimpel mungkin, yang nggak terlalu ribet gitu, nggak kalian kasih semua informasinya di satu tempat gitu,
buat simple aja. Nah, soalnya adalah SOP to add more item. Nah, jadi kalau kalian udah buat nih, udah buat kayak tadi, udah bikin IE-nya gitu, itu kalian tambahkan item lagi itu nggak masalah. Yang penting itu masih satu section gitu. Jadi kalau ada detail yang kurang, kalian bisa tambahin gitu. Jadi itu nggak masalah sih, nggak harus yang udah kalian tata dari awal gitu. Nggak apa-apa kalian udah tata beberapa non-pop gitu, terus desainnya kayak apa, terus baru ingat, oh kayaknya bagian detail kurang sih gitu. Kalau nggak gitu, oh ya artinya fotonya itu bisa kasih opsi banyak foto, nggak cuma satu foto doang gitu. Bisa kayak gitu juga. Oke, mungkin bisa coba aja sih bikin websitenya gitu. Nah, bikin website itu aja sih bisa bikin di sini. Ya, ada nggak sih? Oh, tak ini. Pelajaran. Apa nomor aja? Jangan nomor sih. Apa nomor aja? Ya apa-apa. Kalian bikin yang apa? Nggak simetris atau itu. Ternyata itu bisa simetris ya. Baik kan? Nggak apa-apa. Nah, mungkin tampilan awal untuk kita mungkin abaikan login ya. Fokus ke bagian apa namanya? Core-nya di sini ya. Di sini ada list pergerakan terdekat itu. Nah, sebelum list pergerakan itu kalian kan pasti ada kayak lokasi kalian di mana gitu ya. Lokasi di mana, dan lokasinya di mana gitu ya. Terus habis itu ada list pergerakan terdekat gitu. Jadi listnya dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah foto, terus dia ada nama pergerakannya, oke ya, list yang terdekat. Bikin ini. Terus ya, biar kelihatan kalau ini adalah list. Jadi sebenarnya nggak harus bagus banget sih. Oh, sebenarnya di sini ada nama, terus foto, sama udah harga, foto, nomornya belum. Ini ada harga mungkin, terus oh ya jarak pastinya. Jarak ada di sini mungkin bisa kasih jarak. Jaraknya berapa meter dari lokasi yang ditentuin gitu. Nah, yang di sini kalian bisa eksperimen sih. Nanti kalian butuhnya apa aja. Presentasi, di sini ada kayak itu pertama mungkin cari enak di atas sih. Kasihnya juga kayak terus ini kayak riwayat riwayat apa pemesanan, terus ini profil mungkin bisa kayak gitu. Nah selanjutnya mungkin adalah detail dari percetakannya. Percetakan itu agak begini. Sini itu foto dari percetakan, terus kasih beberapa opsi foto. 2, 3 gitu ya. Nah ini terus ada namanya di sini lebih gede. Nama, terus ada harga itu bisa di sini juga sih. Atau nama di sini juga bisa. Kan bisa bikin beberapa opsi gitu ya. Nanti biar bikin logonya juga ada opsi lain gitu. Biasanya kalau misal company yang agak gede mungkin better kasih opsi gitu ya. Maksudnya gini deh, namanya di sini, terus ada harga di sini, terus jaraknya itu mungkin dikasih di sini jaraknya. Ada di sini, terus eh, alamat alamat di sini, terus informasi kontak itu bisa kasih di sini juga.
di halaman sini detailnya ini. Terus kita kasih belum mau kita oh tambah. Nah di sini kan bisa nambahin lagi. Pesan kita. Nah kalau misal udah terdesain ya, kalian bisa pesan ciptanya di sini. Ini pakai ini. Nah ini untuk tombol actionnya. Nah kalian bisa tambah lagi. Siapa tahu ada yang kurang gitu. Kalian bisa nambahkan kayak gini. Terus kita lihat mungkin percetakan. Saya sebenarnya percetakan juga tunggu percetakan mungkin kasih kayak tombol untuk telepon atau chat di sini ya. Kayak gitu. Sorry ya gambarnya jelek karena ya emang kayak gambar nggak betul gambar sih. Agak susah. Oke, ya. Mungkin tepakan untuk direct to maps itu bisa kita kasih di bagian seperti apa ya? Oh, alamat ya. Dan alamat ya. Berarti bisa kasih direct to maps di sini. Tombolnya di sini. Direct to maps. Bisa kasih di situ. Direct to maps. Betanya harusnya bisa di sini. Atau di scroll bagian bawah sini ada petanya juga. Direct to maps itu misal kalian terbiasa pakai e-commerce atau apa mungkin bisa pakai di sini gitu biar memudahkan si usernya gitu nanti. Nah untuk set lokasi dia itu ada di sini sih set lokasi dia drop down itu dia nanti bisa pilih lokasi terkini atau lokasi yang ingin ditentukan gitu. Nah, di sini misalnya. Terus depan terus ada set lokasi. Lokasi misal saya mau eksperimen nih, set lokasinya itu bisa via searching atau lokasi terkini gitu. Misal di klik di sini ada opsinya pas drop down itu dia bisa milih lokasi lokasi terkini atau pilih lokasi sendiri gitu. Nah kalau pilih lokasi sendiri mungkin bisa kayak searching gini sih, searching lokasinya ingin lokasi start mana gitu. Misal kalian kan dari cross, cuman kalian itu ingin cari pergerakan yang dekat sama kampus gitu. Nah itu bisa di setting di sini. Terus nanti akan ada opsinya di sini. Nah itu mungkin. Nah jadi dia akan nanti akan di sini. Oh ya ini sorry lupa. Harusnya ada tombol back. Karena backnya bingung dia nanti. Ya gitu ya. Terus harusnya ada home dan lain di sini. Nah, baik. Dan lokasi sudah cari pergerakan. Oh cari pergerakan juga mungkin kasih fitur di bawah lokasi ini ada kayak search sih. Juga bisa untuk memudahkan untuk nyari mungkin kalian punya langganan cetakan udah suka di cetakan sini jadi bisa searching gitu biar bisa pesan di cetakan A misalnya gitu ya. Oke sih untuk ini non semua nya mungkin udah cuman untuk melengkapi semua flow-nya ini banyak yang belum ya misal kayak artinya ada kayak halaman pengiriman file bukti cetaknya gimana terus ada chat lokasi dan pembayaran itu sebenarnya ini bisa lokasinya bisa manggil dari lokasi yang sudah ditentukan dari awal gitu ya terus dia pembayaran masih
pencetakan, terus testimoni. Udah sih. Kalau core-nya udah ada di sini semua, tinggal ngasih detail-detail kayak ini untuk pembayarannya gitu. Bisa kalian kasih di sini. Eh, coba kita. Oh, sorry. Pembayaran di ini pembayaran. Nah, di sini bisa batasi ini list pembayaran. Gitu. Jadi kalian bisa nambahin kalau pas meskipun udah bikin ini, kalian bisa nambahin lagi detailnya atau apa yang kurang. Terus kalian bikin lah kayak gini. Jadi apa? Kasih nama gini. Search. Lokasi. Lokasi. Oke, sebenarnya udah banyak sih orang halaman profile bisa ada siapa yang kalian makan. Oke, mungkin sampai sini sih. Ada contoh gini. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau aku jadi sampai selesai nanti waktunya udah habis kan nggak bisa tanya nih. Banyak soalnya ya. Ya kalau bikin gini lumayan banyak sih. Apalagi kalau kalian sampai bikin beberapa opsi gitu ya. Nantinya akan banyak home itu ada misal home satu, kalian punya opsi lain lagi home dua, home tiga gitu. Jadi akan daripada kalian bikin terlalu bagus, bikin website dulu gitu. Nanti yang ada sisi yang mana dan nggak capek juga sih. Nggak bawa waktu. Kak, mau tanya, Hmm. ini tuh wireframe ini ada aturan bakunya, enggak maksudnya eh, arah-arahnya atau enggak itu kayak misalkan gambarnya harus ini ini misalnya si hilang itu kan kata masnya tuh sebar terus kayak icon icon itu apa paham gitu. Ya, gini. Mungkin pada umumnya itu pahami kayak gini ya, kayak penempatan, biasanya penempatan logo atau fungsi di app ya, kayak di bagian bawah ini biasanya apa namanya? Apa sih kalau di mobile apa namanya? Nggak bisa navbar di atas sih. Lupa gue namanya. Ini kayak biasanya home gitu, home biasanya di sini. Terus ada opsi lain di sini gitu. Itu sih. Ini bisa dijelasin aja dikasih detail gitu, misal nggak tahu ini apa. Terus untuk patokan mungkin untuk gambar biasanya dikasih gini, X gini tengah gitu. X. Sebenarnya kalau udah apa ya? Kalau misal misalkan ke atasan atau misal ke front end-nya gitu ya, dia pasti udah paham sih kalau X gini pasti dia ini gambar, terus ini ada gini pasti oh ini detail. Terus mungkin dan nanti kasih detailnya itu apa aja gitu kan. Udah ada di sini kan. Ada nama, terus harga foto gitu. Tuh. Itu sih. Mungkin kayak apa ya? Kalau udah terbiasa lihat lihat gambar pasti udah paham sih kayak kayak itu pasti oh ini pasti setting di sini. Terus ini kayak eh apa detail kayak gini drop down gitu. Itu sih. Mungkin kayak gitu. Kalau untuk kayak patokan nama kayak gini tuh cuma coretan detail tulisan teks gitu. Tuh. Mungkin kalau ingin diperjelas itu mungkin bisa kayak dikasih kayak gini misalnya dikasih sorry patokan kayak gini. Nah, set lokasi gitu. Nah, bisa dikasih gini. Kasih arrow aja. Nah, kayak gini. Itu sih, kalau misal coretannya kurang jelas bisa dikasih kayak gini. Gitu. Ya, Mau tanya Mas, Ya, boleh-boleh.
Itu untuk wireframe itu emang harus pakai coretan gitu atau bisa pakai cara lain? Kalian bisa, ya sebenarnya kalau webcam coretan sih, tapi kalau kalian coretannya di sini kalau pakai mouse agak susah ya. Kalian bisa coret di kertas gitu ya, terus kalian foto gitu bisa. Kalau misal coretannya pakai tangan lebih lebih enak gitu. Kalau pakai mouse kan memang gini ya, agak agak sulit dikontrol gitu kan. Gitu. Biasanya ada yang gambar tangan sih, ada yang lebih suka gambar di tangan gitu. Sebenarnya kalau coret-coret kadang aku juga lebih suka coret pakai tangan langsung sih, lebih enak daripada gini sih. Kelihatan kan kayak kayak gimana ya? Ya, ala kadarnya gini sih. Oke, terus apa lagi? Teman-teman ada yang mau tanya dari Begitu. Anda mungkin atau Mas Rizky, Mas Fikri? Izin tanya, Mas. Boleh, boleh. Kalau di halaman lokasi itu disesuaikan sama yang ngoding apa yang ngoding itu ngikutin kita kalau yang lokasi? Lokasi. Ya kan? Eh, sebenarnya kalau ini tuh kadang-kadang kan perlu itu kan ya. Apa ya? Kalau kita udah ngajuin kayak gini ya. Ini tuh kalau di company ya tergantung sana ya tekniknya gitu ya. Misalnya kalau buat kayak gini, kan kalian juga harus memahamin si 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 yang bagian coding programmernya gitu ya, kayak yang bikin apa namanya front end-nya gitu ya. Nah dia dia eh, oke nggak sih kalau tampilannya kayak gini gitu. Sebenarnya kalau dari kalian ini kalian juga harus bikin sih yang menurut kalian oke, bagi user juga oke gitu, nggak masalah dia paham alurnya gitu. Terus si front end juga oke gitu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dari sini tuh kalian yang bikin dulu. Nanti kalau eh si front end bilang itu agak kesulitan, mungkin dia ada mungkin dia tahu pakai framework apa atau API apa gitu. Nah itu bisa diperbaiki lagi karena ini kan cuma version kan. Jadi kalian bisa membuat baiknya cepat gitu loh. Oh gimana kalau alurnya diganti kayak gini, tampilannya diganti kayak gini gitu. Biasanya kan ada apa namanya ya mic-nya gitu loh. Tiap berapa berapa hari atau berapa flow gitu. Ini nantinya berarti diserahin ke front end-nya gitu ya, Mas? Belum sih biasanya ini apa di kayak dijelasin gitu loh. Ini tampilannya kayak gini, ini untuk customer kayak gini nantinya gitu. Nah, misal nanti kalau oke, baru bikin lognya kayak tadi, log kayak di log. Nah, kayak gini. Kalau log gini kan udah kelihatan kan, ini sama ini gitu. Kalau yang kayak gitu dari kontennya sendiri itu kita yang cari atau dari programmernya? Kalau untuk awal kita sendiri yang bikin gitu, kayak gini kita bikinin. Jadi programnya nanti tinggal dia ngikutin sesuai alurnya, kita kan UX-nya kan kita yang buat kan. Jadi informasi apa yang akan kita kasih gitu. Kita kasih ke user kan kita juga yang buat. Jadi si front end juga dia udah nggak mikir misalnya nanti apa gitu. Misal kalian cuma bikin lorem ipsumnya, si front end juga malah jadi mikir dong jadinya. Kan kasihan. Kita Hmm, harusnya job kita gitu. Berarti Iya duluan kan? Pak. Coba kalian ngoding ya. Coba ya, bayangin kalian ngoding. Terus cuma dikasih lorem ipsum. Terus, lah ini kontennya apa coba ya dia. Kan jadi front end-nya udah ngoding mikir lagi gitu kan. Mikir konten. Ini Mas Kalau apa? dia emang udah OP ya nggak apa-apa sih. Cuman mungkin harusnya minta gaji lebih tinggi. Ini Mas apa? Berarti selain kita wawancara ke customer, berarti kita juga
tanya-tanya ke programmingnya juga kan ya, pakai apa. Iya, iya kita harus paham juga mereka mereka ini apa kayak apa. Tapi biasanya itu udah dihandle sama misal kalau ada leadnya gitu ya, tech lead kan. Dia pasti udah tahu oh ini pakai ini ya pakai framework ini gitu. Ya udah gitu. Berarti kan udah paham nih. Frameworknya itu pasti bisa gini-gini kan aman. Ya udah. Ini berarti nanti itu sebenarnya kita yang desain sistemnya, terus kayak semuanya kayak konten-konten itu udah dari kita ya. Yang Hmm, programmernya itu tinggal ngoding itu sesuai kayak apa yang kita desain gitu. ya. Fungsinya copywriter itu apa, Mas? Saya kira kalau kontennya itu dari copywriternya juga. Nah, biasanya kan ada tuh dibagi juga copywriter gitu. Nah, copywriter juga bisa ngisi bagian kayak gini. Nah, kalau bagian UI UX itu kalau misalnya ada bagian copywriternya juga, itu pasti ya konversi aja. Ini bagian konten ini mau kasih apa gitu ya. Kan kalian udah bikin beberapa itu kan apa webframe tadi kan. Nah, kan kasih tuh ini nanti akan ngasih kan udah ada tadi mana tadi sorry. Ada noun-nya tadi kan. Ini kita mau ngasih apa informasi kayak gini 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 gitu. Nah, kalau udah ada apa content writer-nya ya lebih enak. Jadi kita lebih fokus ke konten apa aja, terus isinya nanti apa aja gitu. Itu sih. Kalau lebih kepecahan lagi lebih enak gitu. Lebih fokus jadinya. Berarti copywriter itu yang manut ke kita ya, Mas ya? Iya, tapi bisa diincar lagi. Ada lagi yang mau mungkin ditambahin gitu. Mungkin ada informasi apa yang menurut content writer-nya itu kayaknya ini ada tambahan sih yang menurutku penting juga gitu. Bisa kayak gitu juga sih. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, apa ya? Namanya juga kalau kerja kerja banyak orang kerja kelompok kan pasti ada yang ya ada yang bilang gini ada yang gitu. Cuman kalau menurut kalian argumennya kurang tepat itu bisa kalian kasih tuh. Menurut dataku ini yang aku dapat tuh yang penting ini sih gitu bisa kayak gitu mungkin kalau argumen orang kurang tepat ya kan bisa misalkan juga nggak semuanya harus nggak semuanya itu belum pasti iya gitu jadi bagus juga gitu. Kayak kalian yang riset juga kan kalian pasti punya datanya gitu. Iya. Ini teman-teman ada tugas apa enggak, Mas? Ada nih biasanya bikinin tadi apa wireframe sama IE tadi. Itu dari tugas yang kemarin-kemarin apa gimana buatnya? Ya kalau bisa sambungin aja kalau biar biar lebih apa ya alurnya lebih kelihatan. Terus sebenarnya lebih enak itu kalau kalian bikin ini juga. Jadi kalian udah tahu kan alurnya ini apa aja. Terus habis itu kalian bikin IE-nya. Habis itu kalian bikin wireframe. Atau kebanyakan tugasnya. Sebenarnya ini gak banyak sih. Ini simple sebenarnya. Kalau menurutku kan nggak harus bikin sekompleks itu sih. Mungkin yang kompleks cuma user flow-nya aja. Cuman ini kan mungkin bikin 3 tampilan utama aja nggak apa-apa. Tampilan home, detail, sama beberapa tambahan gitu. Gimana menurut kalian? Apa terlalu berat? Jangan bilang aja kalau mungkin terlalu berat gitu ya. Hmm. Takutnya nanti ada yang udah masuk kuliah terus ternyata tugasnya banyak banget nih. Kan kasian kalau nanti sampai sakit. Kayaknya kalau ngumpulinnya minggu depan nggak masalah sih, Mas. Oh gitu ya. Oke, takutnya Tapi nanti tugasnya banyak tiba-tiba tipes nih. kebanyakan kerja. Berarti ini tugasnya user flow, IA sama wireframe tadi. Iya, Nah, itu kayak misalnya aku pakai aplikasi OSS, diambilnya dari kayak itu ya. iya, gitu. Ambil aja dari sampelnya SS tadi gitu. Nah, kan tadi kamu punya itu kan kayak opportunity tadi kan. Nah, opportunity-nya kan ada kamu tadi desain sesuai kebutuhan user kan. Nah, itu kamu masukin aja desainnya kayak gimana gitu. Hmm. Mungkin kalau dari desain itu mungkin kasih capture dari desain sebelumnya. Jadi before-nya kayak apa, terus
kamu punya idenya afternya kayak gimana gitu. Itu lebih mudah dibaca gitu kalau ada before afternya gitu. Supaya yang kurang. Oke, makasih. Oke. Udah Mas, apa ada tambahan lagi? Udah sih kalau aku sih udah sih. Kalau ada yang kurang paham, monggo ditanyakan. Udah Mas. Ya, mungkin udah aku cukupin aja ya Mas, karena udah malam juga, pasti udah ngantuk. Iya, iya, kasihan juga nanti pas kalau kadang ngeliat. Ya, makasih buat Mas Riki penjelasannya tadi. Makasih juga buat Oke. teman-teman yang udah hadir ya. Kalau gitu aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Mas Riki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Fauzi, kiu-kiu. Yuk. Kim udah ngantuk kayaknya. Jangan lupa Selamat istirahat. Ya, selamat istirahat.